Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessi Anggrani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Pak Tommy M. Hum, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang peradaban Islam masa Kerajaan Safawi. Awal mula berdirinya dinasti Safawiyah. Kerajaan Safawi berdiri di saat kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Awalnya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabila, sebuah kota di Azerbaijan atau wilayah Rusia. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Penggagasan awal berdirinya kerajaan Safawi adalah Syekh Ishaq Safiuddin atau lebih dikenal dengan Safi al-Din. Safi al-Din merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Karena alim dan sifat zuhudnya, maka Safi al-Din diambil menantu oleh gurunya yang bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zaidi pada tahun 1216 sampai 1301 Masehi, yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani. Dalam waktu yang tidak lama, tarekat ini berkembang pesat di Persia, Syria, dan Asia Kecil. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Masa kerajaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. B. Kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Safawi di Persia. Pada masa Abbas I berhasil menghilangkan pasukan Kizilbas dan membentuk pasukan baru yang beranggotakan budak-budak tawanan dari Georgia, Armenia, dan Sirkasia. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani, yaitu ia rela melepaskan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagainya wilayah lainnya. Pada masa Abbas I, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya yang senantiasa memaksakan agar Syiah menjadi agama negara, melainkan ia menanamkan sikap toleransi. Selain itu, bentuk kejayaan yang lain adalah: yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan pemerintahan yang kuat, mampu memainkan peranan dalam percaturan politik internasional. Yang kedua, bidang ekonomi mengalami kemajuan di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan. Yang ketiga, bidang pendidikan didominasikan oleh 3 jenis pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan indoktrinatif, yaitu pendidikan yang diarahkan untuk mewujudkan patriotisme terhadap negara. Yang kedua, pendidikan estetika, yaitu dengan menekankan pada seni karya yang diharapkan mampu menjadi komoditi perdagangan dinasti Safawi. Yang ketiga, pendidikan militer dan manajemen pemerintahan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya yang luas. Juga dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang pengelolaan pemerintahan secara internal. Yang C. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi dimulai sejak Raja Abbas I wafat. Kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja yang lemah dan memiliki perangai dan sifat yang buruk. Yang pertama, Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Jiwa leadershipnya lemah, sangat kasar terhadap para pembesar kerajaan, memiliki sifat cemburu terhadap petinggi kerajaan.
Kota Kandahar lepas dan diduduki kerajaan Makhal atau Sultan Shah Jahan. Yang kedua, Abbas II pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Sifat dan moralnya jelek, pemabuk. Yang ketiga, Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi. Kejam terhadap para pembesar kerajaan, sifat dan moralnya buruk sehingga rakyatnya bersikap masa bodoh terhadap pemerintahannya. Yang keempat, Husain pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah. Para ulama sering menyalahgunakan kekuasaannya yang diberikan raja. Ulama Syiah sering memaksakan pendapat terhadap penganut aliran Sunni. Konflik dengan golongan Sunni membuat sistem pemerintahan tidak stabil. Yang kelima, Tahmasp II pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi, yaitu memerangi bangsa Afghan untuk merebut Isfahan. Kemudian Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan pada 1732 Masehi. Yang keenam, Abbas III pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Tidak berpengalaman, Abbas III dilengsarkan, kemudian kerajaan Safawi diambil alih oleh Nadir Khan. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kerajaan Safawi: yang pertama, konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, adanya kerusakan moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan Gluham atau budak-budak tidak dipersiapkan secara berlatih dan tidak diberi pendidikan rohani sehingga semangat perang menjadi melemah. Yang keempat, seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang kelima, kemerosotan aspek militeran membawa pengaruh besar terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.